Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya dan bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Jumpa kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang teks berita. Semoga bermanfaat dan ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Amin. Selayang pandang di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu damai selalu. Walaupun corona belum berlalu, tetaplah belajar yang nomor 1. Baiklah anak-anak, kita mulai dari sekarang adalah pembelajaran pertama tentang teks berita. Nah, kalian pasti sering mendengar berita dari surat kabar, dari majalah, menonton televisi, dari radio, bahkan dari media elektronik lainnya. Nah, kita belajar tentang teks berita itu ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah identifikasi unsur teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi teks berita. Sedangkan ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Sedangkan yang terakhir atau keempat adalah menyajikan teks berita. Adapun identifikasi unsur teks berita itu meliputi yang pertama adalah ciri-ciri berita. Nah, ciri-ciri berita itu antara lain adalah 1. Aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah terbaru, terhangat dalam sebuah peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi. Sedangkan yang kedua adalah faktual, yaitu sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada, atau bukan sebuah rekayasa atau hayalan. Ketiga adalah objektif, yaitu sesuai dengan objeknya, yaitu berita yang disampaikan tidak berat sebelah, netral, dan tidak ada pendapat pribadi yang dimasukkan. Keempat, harus menarik, yaitu bisa menimbulkan rasa ingin tahu atau ketertarikan masyarakat untuk menyimak sebuah berita. Yang kelima adalah urutan peristiwa atau kronologis peristiwa yang sedang berlangsung. Yang terakhir, 6 adalah mempunyai pengaruh atau berpengaruh pada masyarakat untuk memberikan manfaat pengetahuan. Nah, selain ciri-ciri, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Unsurnya pasti kalian sudah tahu dong, yaitu 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama adalah W-nya what, yaitu berisi tentang pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan apa. W yang kedua adalah who, yaitu keterangan tentang orang-orang yang ikut terlibat dalam sebuah peristiwa tersebut. Sedangkan W yang ketiga adalah when, yaitu menyebutkan waktu kejadian atau waktu kejadian sebuah peristiwa. Selanjutnya adalah where, merupakan gambaran lengkap tentang tempat kejadian. W terakhir adalah why, yaitu merupakan alasan atau latar belakang sebuah peristiwa. Yang keenam adalah who. Apa itu who? Yaitu menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa yang diakibatkan atau ditimbulkan. Nah, sekarang kita belajar menyimpulkan isi teks berita. Berita yang kamu dengar atau kamu baca memiliki informasi penting.
Informasi tersebut memiliki intisari berita yang telah disusun. Oleh karena itu, setelah mendengar atau membaca berita, diharapkan kamu mampu menanggapinya. Nah, dalam menanggapinya itu bisa langkahnya adalah dengan cara menyimpulkan dan menanggapi. Menyimpulkan atau dalam menyimpulkan sebuah berita itu terdiri dari beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah membaca atau mendengarkan berita dengan seksama, sehingga dapat memperoleh informasi penting dalam sebuah berita. Selanjutnya adalah berusaha menemukan unsur-unsur berita yang terdiri dari 5W+1H tadi. Secara tidak langsung kalian akan menemukan inti berita. Nah, yang terakhir yaitu baru membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan tadi. Nah, setelah kita tadi bisa menyimpulkan, kita harus juga bisa menanggapi isi berita. Dengan cara apa? Dalam menanggapi sebuah berita ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah setuju, yaitu tanggapan yang kita berikan sesuai dengan hati nurani kita atau pikiran kita. Sedangkan kedua adalah menyanggah atau menolaknya, yang berisi tidak persetujuan terhadap saran dalam sebuah berita tersebut. Setelah belajar menyimpulkan, maka bagian yang ketiga kita harus bisa menelaah baik dari struktur maupun kebahasaan teks berita. Kita mulai dulu dari struktur terlebih dahulu. Struktur berita ditunjukkan dengan biasanya dengan piramida terbalik, yaitu yang terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita mencakup isi keseluruhan berita secara singkat, yang terdiri dari unsur berita 5W+1H. Umumnya akan ditemukan pada bagian ini. Pada bagian kepala berita biasanya ditemukan unsur berupa what, who, when, dan where. Sedangkan pada tubuh berita berisi mengenai kronologis peristiwa yang disajikan melalui unsur why dan who. Sedangkan ekor berita terdiri dari informasi akhir yang menyantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalkan daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang lain yang bisa dihilangkan oleh editor karena tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Nah, sekarang menginjak kepada kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan ada 4 kaidah yang membangun teks tersebut. Yang pertama adalah penggunaan kalimat langsung, yaitu kalimat yang dilontarkan oleh pembicara tanpa melalui perantara. Artinya, jadi langsung dari narasumber, biasanya ditandai oleh tanda petik. Yang kedua, penggunaan konjungsi, yaitu yang bermakna temporal atau penjumlahan seperti kemudian, setelah itu, sejak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penggunaan keterangan waktu, yaitu berfungsi menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Terakhir, keempat adalah penggunaan kata kerja mental, yaitu verba yang terdapat partisipan penginderaan, yaitu melihat dan merasakan. Nah, sekarang tibalah penyajian atau pembahasan terakhir, yaitu tentang menyajikan teks berita. Nah, anak-anak, dalam menyajikan teks berita itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau kita ketahui.
Yang pertama adalah dalam menulis berita, tidak serta-merta kita itu menulis tentang fakta suatu kejadian, namun harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tulisan harus dapat menyentuh kebutuhan manusia akan informasi. Yang kedua, berita harus aktual sehingga tidak terjadi berita yang basi. Ketiga, berita harus cepat, singkat, tetapi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, tulisannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, tulisannya harus dapat menjawab apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan yang kelima adalah tulisannya berita tersebut berkelanjutan tentang sesuatu hal. Pada bagian akhir harus diungkapkan lagi latar belakang peristiwanya. Nah, sampailah pada penghujung pembelajaran, yaitu tentang menulis teks berita. Dalam menulis teks berita merupakan upaya menyampaikan kabar dalam bentuk tulisan. Adapun langkah-langkah penyajian informasi dalam bentuk berita antara lain adalah 1. Memilih atau hal-hal yang akan diberitakan. Kedua, menemukan sumber berita. Ketiga, menyusun data pokok berita. Yang keempat, baru menulis teks berita. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.